sambil kita mengingatkan janji-janji para pemimpin kita. Ra apa-apa Pak Lurah, ojo ndeleng DPR sing gajine munggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis. Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqti hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul Fatihah. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-maghfurlah Mbah Yai Thaifur Mawardi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i para syuhada dan pejuang seluruhnya ya Allah, al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa sowan Bapak Ibu, semoga yang hadir semuanya sehat, panjang umur, murah rizki, dan semuanya bisa pergi haji. Dan semoga soundnya tidak ngangung-ngangung. Saya tadi siang takziah kepada Mbah Yai Thaifur. Saya itu setiap haji, alhamdulillah bertemu dengan Mbah Yai Thaifur, diajak ke kamar Mbah Yai Thaifur, dan mesti saya disuapi, didulang sama Mbah Yai Thaifur. Saya hanya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Saya tadi di lokasi pertama mengatakan, merdeka itu apa? Merdeka itu Mbah Yai Thaifur itu merdeka yang kematiannya tidak hanya membuat manusia menangis, bahkan langit pun juga menangis. Buktinya apa? Kalau wingi ketika beliau dinyatakan sebelum meninggal dunia, langit bergemuruh hampir di sebagian tanah Jawa itu hujan lebat. Teng Yogya nggih hutan, Kebumen hutan apa mboten? Hutan. Jogja hutan, Jawa Timur hutan. Semuanya, bahkan di beberapa daerah di Sumatera hujan. Itulah yang disampaikan idza matal alim bakatis sama. Ketika orang alim itu meninggal dunia, maka langit itu menangis. Kalau menangis kita hanya dalam bentuk air mata, tapi menangisnya langit dalam bentuk air hujan, seolah-olah langit semuanya bersedih. Maka kemudian disampaikan, idza lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih atas meninggalnya ulama, berarti dia adalah orang yang munafik. Kula wangsuli, orang yang tidak bersedih atas meninggalnya ulama berarti dia munafik. Kula jenengan iki kudune bersyukur awake dhewe wong Kebumen cedhak kalih Purworejo. Moga-moga kabeh pikantuk berkah Mbah Yai Thaifur. Amin. Bagaimana beliau itu tidak sosok yang memberkahi Bapak Ibu. Beliau itu punya guru di Rusyaifah Makkah, Sayyid Al-Maliki, Alwi Al-Maliki. Mbah Yai Thaifur itu sosok yang sangat masyhur, orang yang seringkali mimpi bertemu kalih Kanjeng Nabi. Lan jenengan mimpi ketemu Kanjeng Nabi, hakul yakin itu pasti Kanjeng Nabi. Tapi lan jenengan mimpi ketemu vokalis Hadroh, bisa jadi itu Gerandong. Umpamane le, kok mimpi ketemu awakmu, wah bisa jadi Mak Lampir. Karena Nabi itu, mohon maaf le, bahkan hanya ketika Anda mimpi melihat punggungnya Nabi, wallah itu Nabi. Anda mimpi melihat telapak kakinya Nabi, itu Nabi. Karena Nabi tidak bisa, setan itu tidak bisa tasyabbuh, tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi.
Itu umpamane bocah syuting, tukang syuting kok syutingane apik, gara-gara nonton YouTube-mu orang jadi ingat Allah, tambah imannya, tambah takwanya. Itu nyuwun sewu. Itu bisa menjadi wasilahmu ketemu Kanjeng Nabi. Tapi lah awakmu senengane ngediti videone Gus Miftah sing ora-ora diposting, hati-hati iki nerakamu iku ngono. Maka mautul alam, meninggalnya orang alim itu merupakan tanda-tanda meninggalnya dunia. Maka kalau ada istilah, wong kaya Kiai Thaifur niku kula wastani napa? Paku agama. Pak Prabowo itu paku negara, Pak Yai Thaifur itu paku agama. Tak takon kalih tiyang desa napa niki jenenge? Selilit. Oh, seliling. Inyong meh takon karo wong seliling. Apik temen ya. Upacara 17 Agustus dilaksanakan di desa Seliling. Lurah Seliling arane siapa? Tetanes. Oh, Anas. Wonge sing ngendi? Nas. Ada temen ya. Jadi ana wong adzan maghrib gorengi wakasin. Ora sida mangan salat dhisit. Padahal sunnah itu kalau ada makanan makan dulu baru sholat, bukan sholat baru makan. Karena lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Karena ingat makanan dalam sholat itu hukumnya makruh. Makruh dalam sholat itu salah satunya ingat makanan, nahan kentut, nahan ngising, nahan nguyuh itu makruh. Makruh itu. Alhamdulillahirabbil alamin itu makruh. Termasuk kelingan makanan nih. Makanya kalau ada makanan dimakan dulu baru sholat. Lah ini ngayel, wong seliling ngayel. Ana wakasin ditinggal sholat. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kucingnya lewat ngeong. Kira-kira sholatnya khusyuk apa ora? Ora. Supaya sholatnya aman, ikan asinnya juga aman. Setelah Fatihah saya sarankan membaca surat An-Nas. Aman deh. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Salatnya rampung ewakasi ini aman. Kucingnya minggat ya. Mautul alam. Nah, Mbah Yai Thaifur itu pakune agama. Pak Prabowo itu pakune negara. Saya mau tanya, yang bagus itu paku apa catut? Paku apa catut? Kalau paku, kenapa? Karena paku itu tugasnya mengencangkan, sementara catut tugasnya rusak. Maka negara ini butuh paku. Yang ngurusi negara butuh pakunya negara, yang ngurusi agama butuh pakunya negara. Yang ngurusi agama butuh pakunya agama. Lah, orang-orang seperti Mbah Yai Thaifur niku nyuwun sewu, ini termasuk orang-orang yang pakune agama. Kewaliannya tidak terbantahkan. Mila bocah-bocah kene lho ya, kula pengen sukses macem-macem, lak pas ngetan, tolong mampir ziarah teng makam Mbah Yai Thaifur. Saya bilang, kita itu belum merdeka, Bu. Merdeka itu Mbah Yai Thaifur diwisuda oleh Allah. Meninggal di hari Selasa, yang kata Mbah Maimun, orang yang meninggal pada hari Selasa itu adalah ulama. Kalau meninggal hari Jumat itu wali. Delalah Mbah Yai Thaifur, Mbah Isrori Al-Ishaqi, Mbah Maimun Zubair itu meninggalnya semua hari Selasa dan Selasa Pon. Mbah Yai Asrori Al-Ishaqi Surabaya itu meninggal tanggal 18 Agustus Selasa Pon. Mbah Maimun Zubair meninggal 6 Agustus 2019 Selasa Pon. Mbah Yai Thaifur 19 Agustus 2025 Selasa Pon. Kayaknya bocah iki setu paing kayaknya. Nah, kenapa beliau merdeka? Saniki ngeten. Yang pertama nggih kula aturi. Ora kowe panjang umur. Ngono wedi temen. Umure pira? 29. Kok raine tua temen. Arane siapa? Muzaki. Kamu tahu Muzaki artinya apa? Suci dari debu.
Muzaki. Udah punya istri? Oh, alhamdulillah. Anaknya berapa? 3. Kembar. Serius loh. Bocah cilik iso ngene ya. Saniki ngeten Bapak Ibu nggih. Kula aturi kenapa kok yang saya sampaikan merdeka itu Mbah Yai Thaifur. Mila sing bener paku mboten catut. Mila ana istilah paku buwono, bukan catut buwono. Kaya teng Yogyakarta iki lho ana paku alam, bukan catut alam. Soalnya iki sing ngencengi negara, sing ngencengi agama niki. Pak Prabowo masih berusaha membuat negara ini baik, sementara kiai-kiai itu menjaga agamanya Allah. Mila makin kula aturi, sing dimaksud merdeka itu apa toh? Jadi yang pertama begini, merdeka itu adalah ketika kita menempatkan Allah di dalam hati, tidak terkotori dengan apapun, itu baru merdeka. Jadi lanjenengan tasik gadah pengarep-ngarep kepada selain Allah, berarti jenengan itu dereng merdeka. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ngabekti hanya kepada Allah. Itu artinya apa? Kalau ada pejabat, dia ngabekti kepada jabatannya semata, mengalahkan kebaktiannya kepada Allah, itu berarti dia belum merdeka. Lah wis kabeh le, liyak budun, hanya menyembah kepada Allah. Omongan manusia kira bakal dianggap le. Alah, mau ngomongane wong. Ora bakal dianggap. Kalau kita menjadikan penilaian Allah itu satu-satunya, itulah merdeka. Tapi lah jenengan tasik gagas komentare uang, berarti jenengan dereng merdeka. Mula kula merdeka, buktinya apa? Kula dibully soal es teh, kula guyang-guyu. Merdeka, bro. Aku ra mati, jajal awakmu modar. Tambah kuru. Sadunge gajah duduk. Merdeka itu tidak menganggap omongan yang tidak penting. Bocah hadro kayak gini. Umpamane karo panitia ra disangoni, "Hurra Papa, Allah." Itu baru merdeka. Sangoni ra? Santai. Nanti kalau panitia enggak nyangoni, tak sangoni. Santai. Tak sangoni apa? Doa. Saya mau tanya, lebih penting amplop apa doa? Bocah aja dijawab. Lebih penting amplop apa doa? Oh doa, bener kan? Dia hanya minta doa. Makasih Muzaki. Cangkem medan isi amplop. Ya Allah, santai le. Jadi ketika kita merdeka itu berharapnya hanya kepada Allah. Berharap kepada manusia pasti kecewa. Berharap kepada Allah Ta'ala tidak akan pernah kita kecewa. Soalnya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Jenengan berharap terlalu banyak kepada Pak Anas selaku kepala desa Seliling, pasti kecewa. Wong Anas iki ora sempurna kok. Kok jangankan Anas, kiai lho gak ada yang sempurna. Kula ngomong ngaten, Gus, kenapa kok kiai juga ada salah? Lho, kiai iki kudu salah, Pak. Karena kalau kiai itu nggak ada salah kok bener terus malah dikira nabi. Karena yang boleh bener terus itu hanya nabi. Kiai itu nggak boleh bener terus, Bu. Jadi kalau kiai ini kok ono salah nggih lumrah. Kalau nabi itu nggak boleh salah. Karena langsung di-maintain oleh Allah, dijaga oleh Allah. Salah titik mau langsung ditegur. Mila nabi itu maksum. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa, haram baginya neraka. Jadi kalau nabi itu maksum, muzaki, mesum. Ya apa-apa vokalis ya. Enggak tak sangoni ya. Insya Allah. Setelah selesai pengajian. Kelalen. Ya sepupu nang kalian terus sangoni lah, rapi enak kenyang ya. Aku itu pengajian kalau mbak gak bagi duit tangannya gatel. Tulisannya toh.
Cah pira? Sangalikur cangkeme kan sangalikur. Sangalikur. Cah semene sangalikur. Kamu, yaudah, kamu ngitung 1 juta. Ngitung 1 juta. Iso ngitung duit ora? Korupsi ya. Pas 1 juta. Ya, yaudah 1 juta untuk anak-anak hadroh. Ini yang ngundang Gus Sinta malam hari ini siapa? Lurah Seliling. Lurah Anas di Anas. Nas. Inyong disangoni apa ora? Amplopnya Bapak Kiai. Mau saya kembalikan untuk jamaah. Di amplopnya di. Oh ini. Oh di bawah anak sini. Ya, amplopnya tak kembalikan. Nanti siapapun yang hadir punya kebutuhan mendesak, alasannya rasional, tak kasih dari sini. Nah, ini nggak akan saya terima. Pokoknya ngundang pengajian Gus Sinta gratis. Nah, ini tak kembalikan. Nanti saya bagi kira-kira jam 4:30 lah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Nah, kalau ada pemimpin jenengan terlalu berharap terlalu banyak, ya salah ya awake dhewe, Pak. Karena bagaimanapun manusia itu tidak maksum. Pak Prabowo itu tidak maksum, apalagi Anas. Wongnya sing ngendi ya? Nas. Ngendi ya? Sing ngendi ya? Kok langka ya? Kok malah Bali? Arta sangoni lurai kok malah minggat ya. Uli diskon. Ngaten. Jadi kalau kita itu berharap pemimpin yang sempurna itu nggak bisa. Mana lurai? Oh kiye lurai. Kok melayunya kayak banji kayak kiye ya? Anas kiye. Lurah sini ya, akan lah ya, ini lurah ya. Ini Pak Lurah. Ya aja minggat, lurah minggat. Duduk sini. Supaya lurahnya tidak korupsi, tak kasih uang disimpan untuk jimat. Jimat, simpan. Supaya kamu punya uang sampai kamu mati, caranya gampang. Uang itu jangan kamu belanjakan, uangnya disimpan saja. Ini ya. Sampai mati, insya Allah punya uang kamu Nas. Jadi peci apa dompet ya? Oh maju maning. Sinyong meh takon. Lurah Anas kiye saya napa awon? Awon apa saya? Saya napa awon? Kayak budalan jenazah. Inyong ki dunang pengajian cek susah. Ora sedunang ora apa-apa. Malah iso kelon bae karo bojone nyong ya. Jadi saya itu kalau hari nggak ada ngaji itu malah saya bahagianya minta ampun. Seliling. Sehat Pak Anas? Alhamdulillah. Usianya berapa Pak Anas? 45. Oh 45. Pada kali inyong 44. Bojone pira? Setunggal. Anaknya pira? 3. Oh 3. Iki tangan kanannya Prabowo. Korbannya kayak kiye. Berarti awak gede pada kiye. Ya cocok. Tambahi 1.000 maneh. Hadroh 1 juta tambahi maneh. Jadi kita nggak bisa kemudian berharap itu sempurna. Mila kula matur to. Kita itu yang perlu ditambahi itu adalah sabarnya. Kula aturi nggih. Niki menarik nih. Kula aturi saya bacakan tulisan yang ada dalam tongkatnya Nabi Musa. Niki soal pemimpinan. Kanat aso Musa tuluha asrotu adruin. Diceritakan tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya 10 dirok. Pak Lurah, sedirok itu segini Pak Lurah. Kalau bahasanya orang siling mungkin ya setengah meter. Kalau 10 dirok itu berarti katakanlah 60 atau 50 cm lah. Berarti sekitar
5 meter atau 6 meter. Tongkatnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa itu tingginya 2 kali tongkatnya, berarti tingginya Nabi Musa itu sekitar 10 sampai 12 meter. Walaupun ada riwayat lain yang mengatakan tingginya sampai 30 meter. Kadang-kadang nyongnya mikir, wong dhuwure 30 meter lah sarungnya sepira. Cangkem malah isine sepira kepiye sih ya. Aja macem-macem, ntar inyong viral maning. Inyong mau ditemen ya viral ya. Nah, walaha su'batani. Tongkatnya Nabi Musa itu ada punya cawang, ini bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau ini namanya cabang. Nah, ada pohon, ada begini namanya apa, Lek? Cah gemilang apa arane? Cawang ya. Bukan cangkok. Pang. Pang ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Cabang gini. Mau begini apa paling 2 begini. Walaha su'batani. Wa kana maktuban alaihi. Lah, di tongkatnya Nabi Musa itu kan ada tulisannya, Le. Tulisannya ada berapa? 4, Pak Lurah. Yang saya sampaikan 2 saja. Oh, 3 lah, 3. Yes, 4 lah, 4. Wong saya kira arep loro telu pada bayi nyong rang amplopan ya pada bahaya. Kan dibagi-bagi Pak Lurah, santai aja Pak Lurah. Iki duitnya siapa? Ya bukan, ini saya nggak terima. Nanti pokoknya wargamu yang punya kebutuhan mendesak tak kasih dari sini. Saya nggak boleh bawa uang pengajian, ya. Santai aja Pak Lurah, santai aja. Borong es teh. Inyong wegah masalah maning. Aku trauma. Yang pertama, apa tulisan di tongkat Nabi Musa itu? Coba, ini untuk Pak Lurah, untuk Pak Camat, kalau ada Pak Camat, untuk teman-teman polisi, untuk teman-teman pejabat, semuanya dengerin. Kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawaun. Setiap pemimpin yang tidak bisa berbuat adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu sama, nggak ada bedanya. Hati Pak Lurah. Makanya kenapa kok saya itu mendampingi Pak Prabowo? Saya mengingatkan kalau beliau ada kurang benarnya, kita dukung program-program baiknya. Karena nyuwun sewu, Pak Prabowo ini orang baik. Beliau harus dikelilingi orang-orang baik. Nggih napa mboten? Jangan sampai kemudian kebaikan Pak Prabowo justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Bagi saya itu nggak penting, saya itu punya jabatan apa. Wong saya dulu diminta jadi menteri saya nggak mau, nggak penting. Cangkem cah ya, duit akeh wis. Nyong kata sangoni cerewet bae cah iki ya. Menang cangkeme. Kondo. Jangan sampai kebaikan Pak Prabowo itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Makanya perlu kita kawal bareng-bareng. Nah, sama. Kalau Pak Anas ini dianggap baik, tolong dikawal. Kiai-kiai seliling yang ngawal Pak Anas. Aja mau njaluk proposal karo Pak Anas, tapi ngandani Pak Anas. Kalau kiai-kiai seliling biasa diamplopi karo Anas, kalau Anas salah kiainya nggak berani nasihati si Anas. Kenapa? Karena kiai ini biasa nguntal amplopi Anas. Makanya ya Pak Anas harus memuliakan kiai-kiai itu, kiai-kiai kampung. Kiai idola saya itu kiai kampung. Milon jenengan ki ngidolakan orang-orang kayak saya itu salah. Yang perlu diidolakan tuh kiai-kiai kampung, Mbah Mudin, Mbah Rois. Ini penting nih guru-guru ngaji. Makanya kenapa ketika ada guru ngaji di Demak, Gus Miftah langsung datang. Karena saya dulu juga guru ngaji. Dia sebulan digaji hanya 110.000, diterima 4 bulan sekali, didenda 25 juta. Kebangetan itu yang denda itu. Orang mendase ngedol motore, motore mong payu 500.000 tok. Alhamdulillah saya melihat di media sosial, saya datang ke sana. Saya ganti uang 25 jutanya, saya belikan motor 3 orang saya umrohkan. Karena mereka itu penting. Pak polisi kayak Pak polisi ya, kok neng ada Mbah Mudin, Mbah Rois, guru-guru ngaji, sebisa mungkin mereka kita bantu.
malah dekriminalisasi. Pak Lurah, malam bodoh minimal belikan sarung. Ya gajah duduk kan lumayan. Walaupun sarung gajah duduk ya gorok. Dibuka sarungnya langka gajah, malah muncul belalai nih. Setiap pemimpin yang dia tidak bisa adil atas kepemimpinannya, maka dia dengan Fir'aun itu kelasnya sama. Pak Lurah jangan sampai dianggap Fir'aunnya seliling. Syaratnya apa? Lurah harus adil. Keadilan di desa itu gampang saja Pak Lurah. Pembagian BLT yang merata, adil. Walaupun masyarakat juga harus tahu, adil itu tidak harus sama. Orang seliling itu lucu, kalau pengajian bergaya glamor, masih dinggo, pakaiannya yang paling apik, sandalnya jinjit ngarep. Kalau acara kelihatan mewah, tapi ketika BLT ngantri ngarep dewek. Wong iya teka. Ya melu guyu. Kudungnya warna apa? Ireng. Yang warna coklat insya Allah pada baik. Ini tantangan ke depan Pak Lurah. Ada koperasi merah putih. Saya juga memahami mungkin banyak lurah yang kemudian mispersepsi karena khawatir mengurangi jatah dana desa, kemudian dijadikan jaminan ke koperasi merah putih. Yakin saja presiden punya kebijakan itu pasti punya pertimbangan. Kayak MBG mudah-mudahan segera masuk ke seliling. Jangan sampai orang-orang yang ngurusi MBG terpikir sedikit pun untuk korupsi uang MBG. Saya di mana-mana bilang, Gus Miftah kan orangnya Pak Prabowo. Gus Miftah ngurus dapur enggak? Enggak. Kenapa Gus? Saya enggak mau ada hak rakyat kecil yang kemudian masuk ke kantong saya pribadi. Naudzubillah min dzalik. Saya enggak mau. Kalau kamu pernah ikut pengajian Gus Miftah di pondoknya Gus Miftah, nggak ada kotak infak satu pun selama saya pengajian sampai hari ini. Saya khawatir sampai ada hisab Allah kepada saya hanya gara-gara makan uangnya jamaah. Mila kula wingi ulang tahun patang dino patang bing. Ulang tahun hari Sabtu, Mas Gibran datang. Saya bagi 20.000 paket sembako. Saya bagi 12 motor. Saya bagi umroh. Terakhir saya undangan Denny Caknan sama Tipek. Saya nggak mau ada kotak infak. Bukan kok saya kaya nggak Pak Lurah. Tapi dari dulu saya nggak mau pernah berurusan dengan uang jamaah. Maksud kula ngeten. Ini semuanya sedang diuji. Mungkin kita juga sedang diuji. Ada yang diuji masalah ekonomi. Ada yang diuji anaknya belum bayar seragam sekolah. Ada yang diuji nggak bisa beli beras. Ada yang diuji punya utang. Semuanya diuji. Pemerintah juga diuji. Rakyat juga diuji. Kewajiban kita yang milih Pak Prabowo mendoakan Pak Prabowo. Kewajiban kita sebagai rakyat sabar. Sambil kita mengingatkan janji-janji para pemimpin kita. Apa-apa Pak Lurah. Oh jondeleng DPR segajine munggah. Saya selalu bilang sama anak-anak, lebih baik tanganmu kotor tapi penghasilanmu bersih daripada tanganmu bersih penghasilanmu kotor. Macul apa-apa. Nabi itu hanya pernah mencium 2 tangan. Yang pertama, tangannya Siti Fatimah anaknya, dicium anaknya. Fatimah Az-Zahra. Yang kedua tangannya siapa Bapak Ibu? Tangan seorang kuli pemecah batu. Ketika Nabi pulang dari perang, melihat seseorang, disalami sama Kanjeng Nabi. Sang kuli ini malu cah Banjar, tangannya disembunyikan begini. Makanya kalau bocah Banjar tangannya metek-metek ora apa-apa, ora apa-apa. Engko Banjar tak wene rokok ya, aman. Tangannya disembunyikan. Kenapa kamu malu dengan tanganmu? Akhirnya tangannya diulurkan kepada Nabi. Ketika disalami Nabi, tangannya metek-metek kayak kapalan. Tanganmu kenapa? Nabi, saya malu. Kenapa? Tangan ini aku gunakan untuk memecah belah batu. Saya mencari nafkah yang halal untuk anak istri saya dengan menggunakan kedua tangan saya dengan cara memecah batu. Apa kata Nabi? Wallah, tangan ini yang akan menuntunmu ke dalam surganya Allah. Haram neraka menyentuh tanganmu, kata Nabi. Tangannya siapa? Tangannya kuli, dicium oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hari ini Anda yang tangannya kasar, pecah-pecah, tungaknya metek-metek, ora usah isin. Insya Allah menjadi wasilah masuk surganya Allah. Amin. Banser, kue dadi banser le pengabdian. Banser langsung dileng tangane. Inyong meletak apa ora ya? Hadiah banser.
Rokok untuk sejuta jasarnya. Itu kanca-kanca rokok Ora salaman. Ya salaman. Ora sida. Makanya dadi banjar ki pengabdian deh ya. Kerjamu yang ngomong kowe nguli ya macul ya sapa serapa-apa. Tanganmu kasar insyaallah dicintai oleh Allah. Pokoknya pengajian ora ngarep-ngarep sangu. Wong lurahe ra gablek ya. Makanya nyuwun sewu nggih, kita semuanya sedang diuji. Tolonglah bahasa-bahasa yang kurang sopan dikurangi. Masa karena bocah cilik sekolah, urung kebagian MBG, nggak video ra sopan temen. Wow, ki urung kebagian keprimen. Ya nggak sopan ya sama presiden seperti itu. Sopan apa enggak? Ora sopan. Jenengan nyuruh anas nas jura pantes. Kok gositan nas contoh. Nas contoh ora pantes. Anak kecil di TikTok lho. Wow, belum kebagian, Lapar. Ini nyuwun sewu, enggak ada etika seperti itu. Kula yakin kaya Pak Prabowo niku kurang istirahat, kurang tidur. Semata-mata mikir rakyatnya. Kita sebagai rakyat ya sabar dulu lah. Ini belum ada setahun Pak Prabowo itu menjabat. Sekarang belum aduh demo, turunkan Prabowo. Sing mau jaluk ki presiden sing model apa? Dipimpin Pak Karno salah, dipimpin Pak Harto salah, dipimpin sapa meneh? Habibie salah, dipimpin Gus Dur salah, dipimpin Bu Megawati salah, dipimpin Pak SBY salah, dipimpin Pak Jokowi salah, dipimpin Pak Prabowo salah. Apa rumangsamu sing dadi presiden kaya rupane Muzaki kayak kiye? Kabeh salah. Sabar. Dipimpin lurah sapa ya salah, anas ya salah maning. Ya Allah. Maka saya sebagai rakyat mengingatkan, pemimpin yang tidak bisa adil atas kepemimpinannya maka kelasnya dia seperti Fir'aun. Pak Anas contoh berbuat adil. Tadi benar, ibu-ibu yang di sana tadi itu. Tolong pejabat jangan glamor. Benar Pak. Pak Anas, kalau toh kamu kaya, di hadapan rakyatmu tolong berpenampilan sederhana. Agama itu tidak melarang kaya. Nabi itu tidak melarang kaya, tapi Nabi mengajarkan sederhana. Tahu rakyatnya miskin ya jangan bermewah-mewahan di hadapan rakyat. Makanya keadilan itu ada asas kepantasan dan kepatutan. Lah ora pantes, aja mau lakoni senajan toh halal. Contoh, Anda punya banyak jam, pengajian Pak Lurah kiwa tengen nganggo jam. Halal apa enggak? Halal, tapi enggak pantes. Halal tapi enggak pantes. Tolong jangan dilakukan. Contoh, khutbah Jumat pakai helm. Halal apa enggak? Halal. Boleh apa enggak? Boleh, tapi ora pantes. Rakyat sedang susah. Jangan kemudian ditunjukkan hal-hal yang tidak pantes, malah dipamerke. Uang perumahan uang ganti perumahan anggota DPR sebulan 50 juta. Itu pun katanya masih kurang. Mbok delengen wong seliling. Tandur sedina bayare pira? 45 kata Anas. Makanya saya selalu mengatakan apa? Pejabat itu boleh kaya, tapi jangan pamer. Maka saya selalu bilang kayak Pak Polisi barangnya tak kandani. Ingat Pak Polisi, pejabat yang lain dengarkan. Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Betul? Boleh dipakai tapi cuma pamer. Sing pamer sing pakai mau siji Superman. Mila Superman itu goblok temen. Kenapa Superman goblok? Awaknya gede, bajune S. Kan kudune XL. Awaknya gede bajune S. Nganggo sempak ning jaba. Itulah kenapa Superman kalau terbang tangannya cuma satu di atas. Yang satu di mana? Neng kiye nyekeli sempak. Ora mlotrok ya. Apa tadi teorinya anak Ansor Banser? Kekayaan itu seperti celana dalam, boleh dipakai tapi jangan dipamerkan.
Pak Prabowo itu kekayaannya 2 triliun lebih. Jam tangan yang dipakai itu hanya harga 900.000. Padahal kalau Pak Prabowo itu mau beli apapun bisa, mau beli Rolex bisa, mau beli RM bisa. Tapi cukup jam harganya 900.000. Pak Prabowo itu makan di tempat saya, Bu, cuman makan bakmi. Pas buka puasa sama saya di Jakarta cuman makan gorengan. Saya bilang, Pak, saya kalau berdua itu manggilnya Mbak Bebe, jangan makan gorengan. Ora apa-apa, kus tentara. Sesederhana itu. Sukanya cuma nasi goreng. Pak Prabowo sing presiden sugih, sukanya hanya nasi goreng. Luraya anas cangkeme setik. Alah gaya temen. Belum doyan, Gus. Aduh, sangoni maning. Santai, jamaah nanti kebagian. Pokoknya yang paling butuh alasannya rasional tak kasih. Kullu sultanin, setiap pemimpin la ya'dilu fi sultanihi wa fir'aunu sawa. Kalau sampai dia tidak bisa berbuat adil, maka kelasnya seperti Fir'aun. Mudah-mudahan Indonesia dipimpin Pak Prabowo adil, amin. Mas Gibran adil, amin. Semua pemimpinnya adil, amin. Termasuk Lurah Anas adil, amin. Adil Nas, adil. Udah berapa lama jadi lurah? 2 periode. Oh, 2 periode. Pokoknya kamu itu dianggap sukses jadi lurah kalau sudah menyusul Mbah Yai Toifur. Artinya kalau besok Anas meninggal, husnul khotimah kaya Mbah Yai Toifur, berarti Anas merdeka. Kaya Mbah Yai Toifur itu bukan meninggal tapi diwisuda. Diwisuda. Kalau wisuda itu biasanya sukses apa gagal? Sukses. Karena kalau gagal nggak mungkin diwisuda. Kalau kelasnya polisi Mbah Yai Toifur itu udah adi makayasa, lulusan terbaik. Kulo yakin nih, sing nglayat orang sebanyak itu, masya Allah. Awalnya dia belum tentu loh Pak Lurah, belum tentu. Pak Lurah umurnya berapa? 45, saya 44, cuman sedih 1 tahun. Tapi santai Pak Lurah, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Lurah lebih tua daripada saya, bisa jadi yang mati Pak Lurah duluan. Sakit manin. Yang nomor 2, lanjut. Sabar. Yang nomor 2, di tongkatnya Nabi Musa ditulis apa? Kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawaun. Setiap orang alim yang tidak bisa mengamalkan ilmunya, maka dia kelasnya dengan iblis adalah sama. Kok ono wong alim yang tidak mengamalkan ilmunya, kelasnya seperti iblis. Tapi ingat, jangan pernah sekali-kali cari guru yang sempurna. Guru yang sempurna itu apa? Saya harus punya guru yang antara ucapan dan perbuatannya harus sama 100%. Selamanya Anda tidak akan ketemu guru, Pak. Maka dikatakan apa? La tatlub aliman ya'malu bi ilmi fatabqa jahilan. Jangan pernah mencari guru yang sesuai antara ucapan dan perkataannya 100%. Maka selamanya Anda akan menjadi orang yang bodoh. Sarannya bagaimana? Tahu bahwa guru itu tidak sempurna, jangan pernah mencari-cari kesalahan guru. Dulu para sahabat mau berangkat ngaji seperti ini, Bu, itu sedekah. Tujuannya apa? Ya Allah, tutuplah aib guruku dari mataku. Jangan pernah kamu tampakkan aib guruku di mataku. Saiki malah golek aibe guru. Aku mau ngaji karo kae ngapa? Rabi maning. Aku mau ngaji karo kae apa? Utange akeh. Aku mau ngaji karo Miftah apa? Es teh. Saya itu kemudian kalau dianggap menista bakul es teh, hari ini saya bersyukur. Gara-gara masalah itu bakul es tehnya menjadi orang kaya. Sementara Anda yang menghujat saya, pernahkah Anda membuat orang lain kaya? Maka saya nyantai cabancor. Dasar Miftah, goblok-gobloknya bakul es teh. Saya bilang, saya ngomong goblok, gue sugih apalagi saya berdoa. Iya.
menurut guru itu sempurna? Nggak bisa. Harus sama persis, nggak bisa. Nabi itu yang sempurna hanya Nabi. Kalau kiai ada salahnya lumrah. Karena kalau Nabi, kiai itu sempurna, malah berpotensi menjadi Nabi. Makanya nggak boleh sempurna kiai itu. Ya boleh salah ngomong ya boleh. Tapi aja sering-sering. Lah ini nyongki bingung, apa-apa viral. Ceramah karo PSK viral. Deddy Corbuzier masuk Islam viral. Ceramah di gereja viral. Wayang viral. Bagi-bagi duit di Madura viral. Jenggung kepala bojone. Sorry Pak Lurah, saya itu sama istri begini, gemes aku, cuman sekali tok kepalanya tak pegang. Diedit sama YouTuber 70 kali. Wugu 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 wugu. Ya viral maning. Tahun 2004 bulan 10 pas ulang tahun pondok. Saya pikir itu viral terakhir. Ndelala ST viral maning. Inyong kudu primen ya. Setiap orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia dengan iblis kelasnya sama. Kalau Miftah itu nggak alim, tapi sebisa mungkin atas ketidakalimnya berbuat manfaat. Makanya Mbah Dimyati Al-Fadlu wal Fadilah Al-Maghfulah Mbah Dimyati Rais, beliau mengatakan apa? Miftah itu gambaran dari qalilum minal yakin khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Ilmune Miftah ki mung titik tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak orang yang banyak ilmu tapi hasilnya minimal. Bagaimana gak maksimal ya? Inyong goblok, wis ngislam ke wong 300 lebih. Kamu yang merasa alim berapa yang kamu islamkan? Loh kalau Allah tuh gak paring, ra iso. Makanya kalau saya punya prinsip wis ra apa-apa. Orang alim ya ra apa-apa. Diundang ngaji ya mangkat, orang ngaji, orang diundang ngaji ya kelon. Nanti bojo ya. Ya Muzaki ya. Muzaki. Bocah cilik kesenengane kelon. Anaknya telu. Saya ditanya, kan Kang Deddy Mulyadi itu pernah sambat begini, Gubernur Jawa Barat. Orang kok kalau miskin malah anaknya banyak ya, Bah ya? Ini saya ketemu orang miskin tinggalnya di bantaran sungai, tapi anaknya 12, Bah. 12. Saya bilang, loh iya. Orang itu kalau miskin malah anaknya cenderung banyak. Kenapa? Karena orang miskin tuh hiburannya hanya kelon. Loh, hiburannya apa maning, Pak? Kalau orang kaya hiburannya kemana? Main, piknik, vacation, karaoke, ya itu. LC matane LC. Ya jalan ke pantai, ke gunung, main ke kota, ke luar negeri, jalan-jalan. Jadi ya hiburannya banyak, sementara orang miskin itu hiburannya hanya kelon. Jadi anaknya banyak ya lumrah. Wes orang miskin manggone ning seliling adem-adem pisan. Ya anaknya oke temen ya. Jadi kalau orang miskin anaknya banyak itu jangan disalahkan. Ya, tapi hiburannya kelon. Tapi kamu jangan salah. Orang kaya itu nggak bisa merubah syariat, tapi orang miskin bisa merubah syariat, Loh, yang bisa merubah syariat itu siapa? Miskin apa kaya? Miskin. Contoh, anak kasus bulan Ramadan, wong kelon di siang hari. Matur karo Kanjeng Nabi. Kalau bahasanya bocah sekarang, Kanjeng Nabi apa ya? Ngomong icibos tak ajar kowe icibos. Apa? Kanjeng Nabi, saya melakukan kesalahan. Apa kesalahanmu? Saya jima sama istri saya di siang hari. Kamu harus ganti puasa 2 bulan, ya kan? 2 bulan berturut-turut hukumannya secara fikih. Si miskinnya jawab, tak beriman Nabi. Kok puasa 2 bulan, nembe puasa sedina wae kecolongan kelon. Lah 2 bulan keprimen, jare kuat nyonge ya. Itu lho. Cilaka toh? Baru puasa sehari saja saya kecolongan sudah kelon. Apalagi kalau saya puasa 2 bulan, mana tahan. Apa yang terjadi? Ya udah, kalau kamu nggak kuat puasa 2 bulan berturut-turut, hukuman kamu diganti. Apa hukumannya? Kamu harus memberikan makan orang miskin selama 30 hari. Diberikan kepada siapa Nabi? Kepada orang yang miskin. Nabi, sakampungnya inyong ning seliling, inyong sing paling kere. Kon puasa wis ora kuat, kon sedekah kepada yang miskin, ternyata dia yang paling miskin. Akhirnya apa yang terjadi? Ini orang miskin bisa merubah syariat, Kon puasa dia tidak mampu, suruh sedekah dia tidak mampu. Akhirnya apa kata Nabi? Ya udah kamu tak kasih.
Sedekah. Untuk siapa? Ya untuk kamu sendiri. Nggak ada sejarah orang kaya bisa merubah hukum, tapi orang miskin bisa merubah hukum. Ini kebalikan di Indonesia. Orang miskin jadi korban hukum, orang kaya justru banyak yang merubah hukum. Korupsi 11 triliun timah di Bangka Belitung. 7 tahun tok. Akhirnya Pak Prabowo nesu. Akhirnya maksimal 20 tahun. Jadi ini bocah gemilang. Kalau 10 triliun bah 20 tahun inyong ya gelem. Ini nggak adil. Makanya kadang-kadang kita ngelus dada ya. Ada orang nyolong singkong di sidang, di penjara. Orang maling uang triliunan, masuk KPK malah dada-dada. Orang maling ayam Pak Lurah, dipukuli masuk polsek, digebuki rene nganti benjut. Orang ditangkap triliunan gara-gara korupsi, masuk KPK malah dibonusi rompi. Hati-hati. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah wis aman. Kemudian yang pertama toh, aja nganti lurah Anas kaya Fir'aun. Apa? Omai ngapa? Omai. Oh, omelin. Sabar Pak Anas. Apakah sabar niku wonten watese? Sabar niku mboten wonten watese Pak Anas. Mergo sing duwe wates mung kulon progo. Jadi ini kalian Kang Dedi. Kenapa ya? Bahkan Pak Kang Dedi itu yang manggil saya itu kan Abah. Yang mengenalkan Kang Dedi Mulyadi ke Pak Prabowo itu saya. Jadi dia tanya, kenapa ya bahwa orang miskin kok anaknya malah banyak? Lah keprimen. Hiburannya kelontok. Lucu maning le. Inyong duwe kanca CS lah, kiai manggone ning gunung. Anaknya kayak temen. 13. Kiai anaknya 13. Saya bilang, kok matang-matang bae ngapa? Lah keprimen Gus. Kalau Gus entah kan hiburannya banyak. Gus entah ketemu artis, ketemu pejabat, ke Jakarta, kemana-mana, keliling dunia. Saya itu di gunung Gus. Dingin. Hiburannya mau kelontok. Tapi ya cuma terus. Lah gimana Gus? Kan saya kiai. Masa kiai beli kondom? Kan gak pantas Gus. Lah itulah modar ya Gus. Masa kiai mulai pengajian mampir Indomaret. Pak Kiai itu tumbas apa? Kondom. Ngomongnya bisik-bisik karo bakule, kondom. Malah kasih ngomong, merek apa kondomnya Pak Kiai? Kiai ini jawab, sutra. Sutranya telas Pak Kiai. Temennya Inyong, ya primen ya Gus ya. Anak banyak kan ya rezeki ya. Tapi telulas. Lah kenapa enggak pakai itu? Masa Kiai tuku kondom ya ora pantes Gus. Inyong langsung ngelus dada. Ya Allah, dadane bojone Inyong. Ngene iki ya bocah YouTube kok dipotong nggon kondome tok. Viral maning. Janus. Pusing nyong ya. Bocah YouTube cah pira kuwi? 1 2 3. Yo takon tok. Sabar cah YouTube. 5, ya nyo, 100 nyo, 5. Ini perwakilan Cici. Nah, gue lah sing ngedit foto sing apik-apik. Ora nyelakake Inyong. Kata-kata. Kata-kata. Apa kata-katane? Kata-kata yo. Itu mancing. Kata ini. Saya. Ayo. Ah. Ada deg-degan. Cair sono. Saya. Pak. Teman-teman. Ini kata-kata Abah Miftah untuk Pak Lurah Anas. Anas, kamu itu kayak es teh. Segar sih tapi menyakitkan. Iya. Ya Mang Atos bagi tonton YouTube kayak ya. Sing amanah di YouTube. Ya, pada.
Maning-maning. Kok nggak kata-kata malah mancing. Cowok itu mancing itu bukan nyari ikan. Wallah. Saya kenapa mengatakan demikian? Laki-laki itu bahasa Arabnya rojulun. Itu asal katanya sama dengan kaki rijlun. Saya ulangi. Cowok itu bahasa Arabnya rojulun. Asal katanya sama dengan kaki rijlun. Kenapa asal kata laki-laki sama kaki itu sama? Karena laki-laki itu sukanya jalan-jalan. Jadi dia itu pergi dari rumah mancing itu niatnya itu sebenarnya tidak mencari ikan. Yang penting iso mlaku-mlaku. Soalnya ning omah iki mumet deleng bojone tok tak kandhani. Beneran. Kalau niatnya mencari ikan, bawa uang 100.000 ke pasar dapat ikan. Dia itu butuh rileks makanya jalan-jalan. Beda dengan perempuan. Perempuan itu bahasa Arabnya mar'atun. Asal katanya sama dengan cermin, mir'atun. Perempuan itu mar'atun, cermin itu mir'atun. Kenapa asal kata perempuan sama dengan cermin? Karena pada dasarnya perempuan itu suka bercermin. Neng kamar mandi ana kaca ya ngaca. Neng lampu merah ana mobil mandek ya ngaca. Pengajian nyekel HP ya ngaca. Karena perempuan sukanya bercermin. Yang kedua, kenapa perempuan asal katanya sama dengan kaca, cermin? Karena perempuan tuh hatinya seperti kaca. Kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali. Asoy. Kata-kata lur. Makanya kalau kamu suka mancing, kalau mancing tak kasih ilmunya. Kalau mau berangkat mancing, tolong lihat posisi tidur istrimu. Kalau istrinya tidur miring ke kanan, maka pegang jorannya pakai tangan kanan. Kalau istrinya miring ke kiri, pegang jorannya pakai tangan kiri. Kalau istrinya tengkurap, pegang jorannya pakai dua tangan. Kalau istrinya melumah, rasido budal manci. Panser ngakiki. Yang ketiga, kullu ghaniyin la yang tafiu bimalihi wa huwa wa qarunu sawaun. Huwa wa qaruna sawaun. Setiap orang kaya yang hartanya tidak bermanfaat, maka orang tersebut kelasnya sama dengan Qarun. Makanya kalau ada pengajian di Seliling, orang-orang kaya itu nggak usah nunggu proposal, datang ke panitia nyumbang. Jangan sombong, nunggu panitia datang, nunggu panitia ngemis, nggak boleh. Datang, inyong nyumbang, gitu Pak Lurah. Pitulasan anak acara neng kampung, jangan nunggu panitia sowan, tapi orang kaya datang untuk nyumbang, itu baru keren. Karena kalau orang kaya nggak bermanfaat hartanya, kelasnya sama dengan Qarun. Orang kaya itu jangan gelem-geleng. Pengajian anak sampai kotor berpengajian. Biasane sing gelem ngresiki wong sugih apa wong kere? Kere. Pengajian adem-adem. Gelem lungguh ning isor padahal anyep. Wong sugih apa wong kere? Kere. Wong sugih gayane ning kursi. Sapa? Kok inyong dewek ya? Ya Allah. Kalau ada orang meninggal, biasanya yang mau ngeduk tanah orang kaya apa orang miskin? Miskin. Jangan sewenang-wenang sama orang miskin. Kalau tetangganya hajatan yang mau masak lemper, wong sugih apa wong kere? Kere. Pas rewang gawe lemper, sing warak disit, sing duwe omah apa sing rewang? Sing rewang. Ini cuman etika ya. Ibu-ibu kalau rewang di tanggane kok kan gawe lemper, umpamane pengen cicip-cicip lemper, itu akadnya dari awal disampaikan ke tuan rumah. Bu, nanti kalau saya bikin lemper, adalah saya makan lemper tolong dihalalkan ya, izin. Loh, ini bener. Itu penting akad itu. Kalau sampai tuan rumahnya saya nggak izinkan, ora sida rewang. Poli temen sing di omah ya. Bener ya? Masa kok dewek? Sing nomor 4 terakhir. Terus setelah ini kita cari orang yang betul-betul butuh, nanti maju dipilih Pak Lurah, tak kasih uang.
Wa kullu fakirin, lagi nggak apa ide wong kiri-kiri. Wa kullu fakirin la yasbiru ala fakrihi huwa wal kalbu sawaun. Setiap orang fakir, orang miskin yang tidak mau bersabar atas kemiskinannya, maka dia kelasnya seperti anjing. Dengan anjing sama. Jadi kalau orang kaya itu harus manfaat kekayaannya, orang berilmu harus bermanfaat ilmunya, pejabat harus adil dengan keadilannya, orang miskin harus sabar dengan kemiskinannya. Karena kalau orang miskin gak sabar, kelasnya sama dengan anjing. Dan ingat, kenapa dalam Al-Quran itu disebutkan begini? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya Allah mengendaki, semuanya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi napa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tapi ternyata justru lebih cenderung kepada urusan dunia dan memperturuti hawa nafsunya. Orang-orang yang hanya mengejar dunia tanpa kenal halal haram, tanpa kenal dengan baik dan buruk, famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan orang yang mengejar dunia tanpa kenal halal haram, perumpamanya hanya seperti anjing. Ing tahmil alaihi yalhas. Anjing itu kalau kamu hadang, dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatsrukhu yalhas. Ataupun kamu tinggalkan, anjing itu tetap menjulurkan lidahnya. Pertanyaannya, kenapa anjing itu suka melet-melet? Seolah-olah pengen memakan dunia seisinya. Tapi begitu anjing mendapatkan tulang saja, dia sudah puas. Mila nyuwun sewu, jangan sampai kita seperti anjing, mengejar dunia tanpa kenal halal dan haram. Tapi orang Indonesia itu hari ini aneh, takut haram kalau dalam bentuk makanan, tapi tidak pernah takut haram kalau dalam bentuk uang. Betul? Kalau dikasih babi, haram. Uang korupsi, kolu. Sony mani. Ayo, ibu bapak yang punya kebutuhan mendesak, ngacung, tak kasih uang. Asalkan alasannya rasional. Betul. Ayo coba ini yang ngatur gigi semangat nih. Sini. Kasih mic. Cek. Kasih mic mulai. Duduk sini, duduk. Arahnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malah ndeleng foto ini kita Mirzani keprimen ya. Nama saya Khairun. Khairul siapa? Khairun tok. Ya. Kamu tahu Khairun itu artinya apa? Lebih bagus. Bagus. Umurnya Khairun berapa? 45. 45. Pada kerohanas. Ya. Pekerjaannya apa Pak Khairun? Saya buruh pas serabutan. Buruh PNS. Betul. Pegawai negeri serabutan. Betul. Apa bentuknya apa? Serabutannya itu apa saja? Ya. Yang bisa kamu lakukan apa saja? Ya kadang kalau lagi disuruh ada kerjaan jahit saya jahit. Kalau nggak ada jahitan saya kadang gabur-gabur merpati Pak. Kau berarti pilot? Pesawat Merpati Airline. Itu. Kamu kalau serabutan itu sehari dapat penghasilan berapa biasanya? Serabutan ya kadang 60, kadang 50 untuk. Anaknya berapa? 4. Istrinya? 1. Anaknya 4 itu umur berapa saja? Ada yang 25, ada yang 23, ada yang 15. Yang sekarang sekolah umur berapa? Yang 15. Yang 15 sama SD. Sekolah di mana? Di SD Seliling 1. Beasiswa apa bayar sendiri? Bayar sendiri Pak. Bayar sendiri. Ya. Sekarang kebutuhan mendesak kamu apa? Ya saya mau sedikit cerita Pak. Ya. Di Oke ya enteng waktu nih ya. Di sini saya ada rincian tagihan dari anak saya yang sedang mondok dan sekolah Pak. Mondok di mana? Di Kewayuhan Pak. Kewayuhan itu mana? Kebumen. Miftahul Huda. Miftahul Huda. Apa tagihannya di pondok apa? Ya ada dari kelas 8, 9 sampai perpisahan. Belum bayar. Saya punya tanggungan masih 1.560.000 belum bisa bayar sampai sekarang. Sampai sekarang 1.560.000 untuk anakmu di pondok. Iya ini ada tagihannya gitu. Tagihannya ada. Ya udah langsung saya bayar 1.500.000. Langsung anaknya pondok bayar ya. Ya.
Nah, nih untuk bayar anaknya di pondok. Ya, ya. Terima kasih Gus. Ya ada. Diwane duit malah nyosor bae. Kan aku jadi gemes. Aku ternoda. Emangnya aku cowok apaan? Ibu-ibu. Ibu rumah tangga atau duda atau janda atau siapapun. Cewek dulu. Enggak apa-apa. Yang punya kebutuhan mendesak ngomong sama Gus Miftah malam hari ini. Siapa ibu-ibu? Di belakang? Mana? Mana yang bawa anak mana? Ya sini. Mana? Oh ini ibu ini, bukan? Siapa? Ibu ini. Ya sini ibu sini. Kasih mic di situ aja kasih mic le. Kasih mic, temri kemawon. Kasihan, kasih mic Dre. Iki suara iki tinggo. Itu udah Dre. Udah Dre. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Mbah sinten? Mbah Sumiati. Mbah Sumiati yuswane pinten? Umurnya berapa? 20. 20? 70 Oh, 80. Masih punya suami Mbah Sumiati? Dereng. Baik deh bojo mboten. Masih gadis. Mboten Bojone ninggal napa? mungkin kada. Dereng nate nikah. Mboten. Belum pernah nikah? Gadis ya. Baik. Umurnya 80 tahun belum pernah menikah? Oh, belum pernah nikah, Bos. Hah? Dereng. Belum pernah menikah? Sumiati kamu masih gadis. Estu belum pernah menikah ibu? Enggak punya suami berarti? Mboten. Enggak punya anak? Mboten. Enggak punya. Tinggal di rumah sama siapa ibu? Ada Mbak Yune. Oh Mbak Yuni. Mbak Yuni punya suami. Nah, kalau Bu Sumiati nyuwun sewu pekerjaannya apa? Kerjanya nopo? Di rumah kerjane nopo? Kang alas ngelet kayu. Sampai hari ini masih ke alas hari kayu? Nggih. Dijual kayunya? Mboten nggih masak. Oh, tinggal masak. Terus kalau untuk nyuwun sewu untuk makan minum Ibu Sumiati dapat dari mana? Ada Mbak Yune. Oh, saking Mbak Yuni. Nggih. Untuk kebutuhan sehari dari Mbak Yu. Nyuwun sewu, Mbak Yu pekerjaannya apa? Jahit. Oh, jahit. Masya Allah. Saat ini pengen tumbas nopo atau punya keperluan nopo sing Gus Miftah bisa bantu? Pengen bojo? Aduh. Kamu udah nikah belum kamu? Kalau kamu nikah sama Mbak Sumiati yang ngasih mas kawin saya. Sumpah aku kaget, 80 tahun belum nikah itu. Banser pengen surga nggak kamu Banser? Bu Sumiati yang dikersake nopo? Pengen tumbas nopo pengen nopo? Mas. Apa punya utang? Mas kelambi. Oh, tumbas kelambi. Pengen tumbas kelambi. Oh, dalamnya pun di dalamnya. Surat turunan. Sebelah sini. Oh, sebelah sini. Tadi berangkat ke sini kali sinten? Iya. Numpak. Bahkan Numpak nopo? laku. Melaku. Berapa meter, Pak Lurah? Dari sini 500 meter. Oh, 500 meter, sekilo lah nggih, jalan kaki. Nggih. Masya Allah. Dan pengen tumbas baju nopo? Simer. Nyuwun sewu Bu Sumiati, baju harganya berapa? Mboten ngertos dulu. Mboten ngertos. Ya udah, Bu Sumiati tumbas baju 1 juta. Iki mawon mboten. Tumbas baju nggih. Sehat-sehat Bu Sumiati nggih. Duitnya lurah 5.000 tok kepriye men. Ibu, Bu Sumiati.
Bu Sumiati. Gus Miftah dongake napa? Gus Miftah dongake napa? Si panjang umur sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Rezeki tambah. Bojone tambah-tambah karo sapa? Karo Inyong. Bu Sumiati sehat-sehat nggih. Nah, tepuk tangan tuh Bu Sumiati. Allah. Luar biasa. Oke, disimpan nggih duitnya nggih. Cile, cah nom-nom malu sama ibu loh. 80 tahun beliau masih nyari kayu. Kamu anak-anak muda jangan pernah merepotkan orang tua kamu. Yo le ya. Nyambut gawe le. Cah lanang kok. Ngarit yo ora apa-apa. Bu Sumiati. Makan roti, minumnya susu. Bu Sumiati, I love you. Bojoni. Sama maning. Iki Ansor ngapa ngadeg bae apa Ansor? Ya, Pak. Sebentar. Ansor dulu baru ibunya itu. Ibunya maju, Bu, setelah Ansor ibunya. Ansor dulu. Nama saya Ahmad Purwadi, kebutuhannya adalah untuk Ahmad Purwadi, kamu kebutuhan ditanya dulu. Iya, siap Gus. Nah, kamu di Ansor jadi apa? Banser Gus. Banser. Saya Ansor dan Banser. Di Ansor Ansor dan Banser. menjadi ketua bidang ekonomi. Terus di Banser? Di Banser sekarang sudah jadi anggota. Kemarin jadi Kasat Koryon tapi sudah berganti. Kamu ini kebutuhan pribadi apa organisasi? Kebutuhan untuk pembangunan PAUD dan TPK. Mohon doa restu yang pertama Gus, besok hari Minggu direncanakan peletakan batu pertama PAUD TPK Al-Ikhlas Desa Seliling. Oh, mau bikin PAUD. Peletakan batu pertama. Pengembangan Gus. Pengembangan. Sekarang siswanya berapa santrinya? Untuk PAUD-nya 108, kemudian untuk TPK-nya plus minus untuk TPK sore dan TPK malam 200-an. Selama lebih. ini pembiayanya dari mana? Pembiayaannya dari wali santri sebulan bayar berapa? 15.000. 15.000. Lancar. Bagi yang tidak lancar kita maklumi, namanya aja sudah Al-Ikhlas. Oh, ikhlas. Guru ngajinya dibayar berapa biasanya? Tergantung jadwalnya Gus. Ini sekarang membangun apa? TPG. Nggih, gedung baru. Namanya TPG apa? Al-Ikhlas. Ya udah, saya nyumbang 10 juta. Allahu Akbar. Terima kasih Gus, jazakumullah. Nanti dikasih nomor rekeningnya ke Mas Andre nih, asisten saya. Allah. Nanti transfer ya. Dah, untuk TPG 10 juta. Nanti ditransfer. Sementing anak-anak doain Gus Miftah saja ya. Oke. Tadi yang di belakang ya Andre ya, itu Mas Andre itu dikasih nomor rekeningnya itu. TPG. Nanti besok langsung ditransfer saja. Ya Mas Purwadi ya, tetap semangat. Harus ikhlas ngurusi anak-anaknya. Makanya nyuwun sewu, tolong orang tua murid, wali santri, jangan pernah meremehkan guru-guru ngaji. Kok sampai mau dikeplak? Saya punya pengalaman Bu, saya dulu ngaji dikeplak sama guru saya wadul sama bapak, Pak, Inyongnya dikeplak karo gurune Inyong. Apa? Inyongnya dikeplak. Apa? Inyong, Rene, sing goblok ya dapurmu, raimu, tambahi dhewe plok. Nggih napa mboten? Saya iki lapor polisi. Kebangetan temen ya. Tolong dijaga nih guru-guru ngaji nih. Pokoknya nyuwun sewu. Saya hanya minta Mas Purwadi dan teman-teman lebih bersabar sedikit, dongake Pak Prabowo, dongake Pak Presiden. Saya itu punya, kenapa toh? Saya selalu mengatakan seperti itu. Saya itu punya beban mental. Saya dulu ngajak rakyat untuk milih Pak Prabowo. Maka kewajiban kita sekarang mendoakan Pak Prabowo. Gus Miftah bantu-bantu uangnya Pak Prabowo. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya punya presiden namanya Pak Prabowo. Sampai hari ini belum pernah minta uang sama Pak Prabowo. Nggak mau saya. Tapi bahwa saya orang yang mencintai Pak Prabowo, saya harus menjaga pemerintahan ini. Termasuk minta doa dari semuanya. Termasuk dari teman-teman Al-Ikhlas. Tepuk tangan untuk Al-Ikhlas. Tadi ibu-ibu yang gendongannya tadi mana? Itu. Agak maju Bu, agak maju aja biar kelihatan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Istiqomah. Istiqomah. Kamu tahu istiqomah artinya apa? Konsisten. Tapi kalau istiqomahnya Pak Lurah beda. Istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Bu Istiqomah? Nggih.
Masih punya suami? Masih. Pekerjaannya apa suaminya? Anu di Sawitan Kalimantan. Di sawitan Kalimantan. Nggih. Punya kebun sawit. Mboten, Ya kaya. kuli. Oh, kuli. Buruh di sana. Nggih. Terus anaknya berapa? Setunggal tapi niku ceritane kali sing jalan roto niku dados kula niki putu kula kali Mas, ngerawat. ngerawat. Nggih. Enggak punya anak berarti? Anu anake setunggal niki putu kali. Oh, anaknya sudah menikah. Sudah. Cucunya itu cucunya yang dibopong. Oh, dibopong itu cucunya. Nggih. Loh, Bu Istiqomah umurnya berapa kok udah punya cucu? 43. Oh, 43. Nggih. Suaminya pulang setiap apa? Anu nembe kesa meli setahun sekali. Setahun sekali. Aduh, setahun sekali. Aduh. Mboten apa-apa. Zaki. Terus kalau Bu Istiqomah di rumah pekerjaannya apa nyuwun sewu? Kula cuman ngomong cucu kadang jualan kecil-kecilan. Suami setiap bulan ngasih nafkah. Ngasih tapi mung dibates nggih niku lah nggih mampir banget. Oh, seadanya nggih. Nggih. Sekarang punya kebutuhan mendesak nopo? Nggih kepengin niku omah kula kan teng gunung, kepengin tumbas sanyo omahe pundi? nang Andian. Des agak tinggi dari Banyune sini. susah sangat, Oh, nggih. banyunya susah. Nggih. Terus kebutuhannya sekarang apa? Nggih. Sanyo. Sanyo. Sanyo harganya berapa? Paling 480. Ya udah, langsung beli nanti pulang ya. Nggih, suwun Sanyonya sangat, dibelikan nggih. dari Gus Miftah. Nggih. Ya udah, berarti harganya berapa sanyo? Sanyo. 500. Ya udah, beli sanyo 500, tak tambahin 100. Nyambal ora? Itu beli sanyo, kayak Mas Purwadi kasih Bapak. Ya udah, tumbas sanyo nggih. Matur suwun sangat, Gus. Nggih. Pak Lurah tambah 1 juta, Pak Lurah aku ora tau ni bantuan. Alah kok ngegas bae ya. Aku ora tau ni bantuan Pak Lurah. Mau kayaknya lembut banget. Begitu ndeleng lurahe ngegas. Nafsu temen karo lurahe ya. Matur suwun, Gus. Ya Pak sama-sama. Lurah, nggih. Ya. Assalamualaikum. Salam. Gayane karo Gus Ita. Doakan Gus semoga tambah sukses nggih. Amin. Makasih Istrinya ya. satu lagi. Iya, namanya Sumiati. Kesuh nyong ya. Ngomong karo Inyong halus temen. Arane siapa? Istiqomah. Butuhnya apa? Sanyo. Kedua, Pak Lurah, tambahi Pak Lurah. Golak temen ya. Ada lagi. Ada lagi. Iki mbah niki, ijo niku ijo, biru niki. Niki. Ini biru ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arane siapa? Nama saya Siti Khotijah. Siti Khotijah. Usianya berapa Bu Khotijah? Umurnya 65. 65 tahun. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya jualan jenang sama bubur tapi lagi prai capek. Loh. Ya, kakinya capek banget jadi lagi istirahat dulu. Oh, udah berapa tahun jualan? Ya udah ada 1 tahun. 1 tahun. Belum baru 1 tahun. Dan sebelumnya pekerjaannya apa? Anu suamiku kakinya patah disolong ikut anaknya. Oh, suaminya kecelakaan. Iya, kecelakaan tabrakan tuh Pak Anda sudah tahu tuh Pak Lurah. Oh. Sekarang pekerjaannya jualan bubur. Iya. Bu Khotijah terima BLT enggak? Nerima. Oh, nerima. Iya. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya. Terus sekarang punya kebutuhan apa Bu Khotijah? Kalau kepengin dagang sing mboten pati kesel banget dagang nopo. Nggak pernah dikasih uang suaminya soalnya kakinya tugel nggak bisa cari nafkah. Lah jualan apa ini yang ngerti ya? Warung kecil-kecilan Pak, warung. Jualan es teh. Bisa juga Pak ya. Ya udah jualan es teh mau. Mau aja. Loh, beneran. Beneran. Loh, kalau jualan jenang susahnya di mana? Itu tanginya jam 1, kalau kesiangan takut nggak laku. Oh, Kadang-kadang aku jenangnya gosong. buat sendiri. Ya keliling turut kampung. Enggak, jenangnya buat sendiri. Iya. Jam 1 malam udah buat. Udah tanging udah bangun. Udah tangi ya. Jam 1 malam gue udah tangi gue. Udah bangun, lanjut ya. masak jenang. Jenang sama mau. Lah delalah gue keturun. Jenangnya gosong. Enggak. Oh gitu, sering gosong. Kayunya gede niku. Kak.
emang. Inyong masak ya gosong, kenapa? Ya kayunya gegeden kayak gini ya. Lah kalau ibu itu jualan, nyuwun sewu, kalau jualan kira-kira modalnya berapa? Modalnya sih sedikit cuma 200. Cuma 200. Iya sama nogana itu. Nogana nasi dibungkus. Nohan itu apa? Nogana. Mogana itu apa itu? Oh, Ampas kelapa. ampas kelapa. Iya. Tangannya kenang ini apa? Tangannya kenang parut pada ke parut-parut. Kepengen beli itu apa? Mesin parut. Mesin parut. Iya. Sekarang mau jual, ya, jenengan pengen jualan apa sekarang? Ya itu aja lah, biarin nggak apa-apa. Apa? Jualan jenang lagi? Atau jualan apa? Megana, Ya. mohana. Iya. Modalnya berapa? Paling-paling 200. Yaudah tak kasih 500. Ya, alhamdulillah. Nah sini. Kasih. Jualan lagi ya. Iya. Insyaallah. Makasih ya Pak. Ya. Paksa Pak. Paksa apa Ki? Paksa apa? Pak Agus. Pak Kiai kula dongakaken iki bojo kula gen sehat. Amin. Kali kula sehat. Suaminya sekarang di mana? Sekarang suamiku di Solo. Solo, nggak pernah pulang ke sini. Ya pulang kadang-kadang lagi di Solo sekarang. Kakinya masih berobat. Belum, enggak berobat. Lah kenapa nggak berobat? Oh diamputasi. Enggak punya uang. Nggak punya. Udah tambah 500.000 lagi nyoh. Ya. Negara-negara. Tambahin maning ya wis ora. Ya. Makasih ya Pak Agus Mita. Pak Agus Mita, Agus Mita. Ya makasih ya. Nggih, makasih Pak Agus Mita. Nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwe-suwe untungnya tak tambal jenang kok iki ya. Bentar, jangan berdiri dulu sebelum dikasih mic-nya sama panitia. Mas Purwati dibantu, Mas Banjar dibantu. Jangan ibu-ibu terus ganti bapak-bapak. Itu yang pakai baju Gojek, yang pakai baju Gojek. Sini. Yang pakai baju Gojek. Boleh. Maju-maju le, maju Gojek. Ya. Gojek. Pak Agus. Sini maju le. Gojek maju Gojek. Yang pakai baju Gojek maju. Mana. Ya Allah. Tuh. Ya di situ aja enggak apa. Namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Kula Iyong, Gus. Iyong. Oh, Inyong. Kula kaping kali kepanggil kali Gus. Oh, kamu bener-bener kamu ngojek beneran? Ngojeknya di mana? Jogja kemarin. Oh, di Jogja. Sekarang di sini lagi. Rumahnya di mana? Jogja apa sini? Seliling. Oh, Seliling. Jadi Gojek udah berapa lama? 6 tahun. 6 tahun. Sekarang Gojek lebih susah apa lebih mudah? Lebih susah. Rata-rata penghasilanmu sehari berapa, Le? Kalau di Kebumen itu nggak sampai 60. Nggak sampai 60. Kalau di Jogja lumayan. Itu keliling sehari. Iya. Keliling Di Jogja sehari. bisa 200, 250. Kenapa? Gurunya guru apa istrinya? Istrimu guru di sini. Paut TPK alih kelas. OTPK alih kelas. Kamu punya anak berapa? 3. Oh, 3 sekolah semua. SMK Negeri 2 Kebumen, kedua SD, ketiga PAUD. Oh, PAUD. Nggih. Kula kepanggil kali Gus ping kali. Di mana? Sepindah pas Gus ulang tahun, Abah. Ulang tahun di Pondok. Nggih. Kemarin itu. Wonten KDM. Oh, wonten KDM Mas wonten Raffi Bu Titi. Ahmad, nggih. Wonten Mas Raffi. Nggih. Kula niku pas ngeterke penumpang, nggih sekalian mawon kula mriku. Oke. Nderek pengawasan ngoten. Mas Inyong apa kebutuhannya hari ini? Nggih nek angsal jujur nggih Nggih. cicilan motor, Gus. Cicilan motor. Cicilan motornya pira? 705.000. 750 sebulan. Kamu udah ngangsur berapa kali?
Baru 5 kali. Baru 5 kali. Padahal harus berapa kali itu? 3 tahun. 3 tahun. Baru 5 kali. Dulu uang mukanya berapa? 0 DP karena ada program driver online. Driver online. Ada program itu ya. Soalnya motor yang kemarin dijual buat bantu orang tua. Oh, motor yang kemarin dijual. Buat bantu orang tua. Buat bantu orang tua. Yaudah kamu ngangsur 3 bulan. Berarti berapa? 700 kali 3. Jazakumullah. Berapa? 21. Yaudah kamu ngangsur. Oh, 2 bulan. Nah, diangsur ya. Kah. Ya wes, Nyong. Kasih ya, Nyong ya. Sehat terus ya, Pak. Ya, amin amin. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ayo sebelah sini. Ditunjuk yang paling butuh mana Pak Lurah? Pak Lurah yang tahu. Atau Mas Perwadi, ditunjuk ditibangi. Oh, ini Mbak Iki katenge. Nggih, niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namine sinten? Siti Muhawana. Siti Muhawana. Umurnya berapa? 53. Masa baru 53? 53. Serius? Serius. Sumpah loh. Ya. Masa 53? Iya, 53. 53 apa 63? 53. Tunggu temen. Sakit telu. Orang percaya, Inyong orang percaya. Iya udah. Masih punya suami Bu Muawana? Punya. Punya. Anaknya berapa? Anaknya 1. 1? Iya. Pekerjaannya Bu Muawana apa? Ngarit. Ngarit? Iya. Ngaritnya di mana ngaritnya? Di pinggir-pinggir kali. Pinggir-pinggir kali? Iya. Panasnya ngentang-ngentang ya? Iya. Suaminya pekerjaannya apa suaminya? Ya itu Buruh. Iya. Iya. Lu tinggalnya di mana lu? Di Wonosari. Wonosari. Iya. Iya. Wonosari gimana? Buma 5 kilo dari sini. Iya. Kesini lu naik apa lu kesini? Naik motor. Naik motor. Nah, motor apa? Beat. Oh Beat. Ida, Bu Muawana punya kebutuhan mendesak apa? Angsuran. Angsuran apa maning? Motor. Oh motornya utang? Iya. Pada karo Inyong? Iya. Pirang surane? 810. Orang temen. Iya. 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 Sudah bayar berapa kali? Hah? Sudah bayar berapa kali? 7 kali. 7 kali. Lah Iya. motornya untuk apa? Untuk bekerja. Oh bekerja. Iya. Lah kerjanya apa? Di live. Hah? Anak saya di live, saya ngarit. Simbahnya ngarit di live. Iya. Astagfirullah. Kebayang ra? Enak ini nih. Hai guys, Inyong ngarit guys. Kayak gini ya? Iya, kan suket singgahnya tebu loh, malah suket gajan, malah dono. Coba sekarang etok ya. Iya. Apa ya? Bu Muawana live Iya. ngarit. Coba keprimen contohnya. Ya gini. Terus ngomongnya gimana? Ya, ayo guys ini. Terus ada yang nyawer. Enggak, sama suami doang. Oh. Dipaus enggak? Iya. Oh, arang dipaus. Yeh. Sekali live berapa jam? Ya 8 jam. Nama 8 jam. 8 jam live. Cangkem ora bengoren. Bengor. Masa ngarit 8 jam ya? Hei guys, ini suket gajahan guys. Nggih nguntali wedhus guys kayak gini ya? Bukan wedhus, sapi. Oh sapi. Yaudah ngangsur 2 bulan ya. Iya. 1.600.000. Ya. Nambahi Pak. Tak kasih tahu. Gus Miftah itu dermawan. Iya. Tapi paling nggak suka dengan orang yang tomak. Iya. Jangan tomak ya. Iya. Jadi supaya Bu Muawana jadi orang kaya semuanya.
Amin. Semua amin. Amin. Anda malam hari ini yang belum kebagian rezeki, atine ndonga. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berbagi kayak Gus Miftah. Amin. Kalau bukan kita, insya Allah anak cucu kita. Amin. Jangan tomak. Jangan tomak. Saya paling nggak suka kalau ada jamaah, saya belum kok tambahi. Jangan. Itu namanya tomak. Amin. Nggih? Nggih. Ya, tak kasih 2 bulan. Yes. Ada, wis nyok iki kene kabeh. 1.700. Kalau wis kuwesel ya. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama ya. Jenenge siapa jenenge? Anu Gus Nifah. Oh Viva. Gus Nifah. Apa? Gus Nifah. Gusti mah. Gus Nifah. Tifa. Gus Nifah. Siva. Gus Nifah. Oh Miftah. Makasih guys. Terima kasih ya, Pak. Ya sama-sama ya guys. Oh ya, anu Apa? saya doakan sehat terus ya, Pak. Saya Pak penyakit setiap bulan saya kontrol. Apa sakitnya? Diabetes. Diabetes. Iya. Kena gula. Iya. Gulanya pira? Udah 100. Oh 100. Ya 100 orang dhuwur. Aduh, pakai suntikan. Pakai suntikan, disuntik sendiri. Oh pakai insulin. Heeh. Berarti kalau bikin teh nggak pakai gula? Enggak. Saya doakan sehat ya, Pak. Ya dongake ya. Bapak doakan saya sehat ya, Pak. Iya, moga-moga untune tukul maning ya. Doakan sehat Bapaknya ya. Ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih keras. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.